Shalom Lekulam, saya Tikva dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang Woman and Halakha. Di video kali ini akan dibagi menjadi dua. Pertama kita akan membahas tentang Somernegia dan yang kedua adalah tentang Erva. Jadi apa itu Somernegia? Somernegia itu berarti Somer itu penjaga atau guardian, dan Somernegia jika dikombinasikan bersama menjadi menjaga diri untuk tidak sentuh-sentuh atau tidak disentuh. Oke, kenapa sih kita harus melakukan Somernegia? Jadi berdasarkan diskusi waktu di kelas di Midrasah sana itu ada 4 alasan besar kenapa kita harus melakukan ini. Yang pertama, saling bersentuhan itu merupakan analoginya seperti pemerkosaan. Kenapa? Karena kita menjadi subjektif, kita sulit sekali untuk menjadi objektif. Yang kedua adalah tidak bersentuhan ini menjaga kita untuk tetap aman dan tidak tergoda untuk melakukan hubungan intimasi yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang ketiga adalah tentang saling bersentuhan tanpa adanya komitmen terlebih dahulu ini membuat diri kita terlihat murah, rendah. Bukan rendah, ya murahan begitu, karena jika tidak ada komitmen apa-apa baru kan bagus sentuh-sentuh. Oke. Dan yang keempat adalah saling bersentuhan ini bisa mengakibatkan emotional attachment. Jadi kita bisa dapat kayak hubungan emosional secara tidak langsung yang tidak seharusnya kita miliki dengan dia yang bersentuhan dengan kita. Seperti itu. Jadi itu 4 alasan utamanya. Oke. Di sini juga Rambam mengatakan bahwa hubungannya dengan kalau bersentuhan dengan wanita yang sedang nidah. Maksudnya laki-laki yang bersentuhan dengan wanita yang sedang nidah ini, dia dilarang untuk bersentuhan karena jika dia bersentuhan ini bukan bersentuhan yang ekstrim sekali, tapi juga bersentuhan misalnya lewat salaman saja itu sudah bisa melahirkan satu emotional attachment atau sinyal-sinyal yang mengalir lewat tangan itu pada laki-lakinya, pada perempuannya sedang nidah. Nah, ini tergolong sebagai si cowok ini dia melakukan pelanggaran terhadap Torah menurut Rambam. Dan yang kedua, kalau menurut Ramban, akhirnya itu dari huruf N, nano, Ramban, itu mengatakan kalau misalnya kita peluk atau cium di pipi, itu ini bukan hanya untuk kita peluk atau cium cewek yang sedang nidah, tetapi yang tidak nidah pun ini kita tergolong melakukan pelanggaran terhadap rabbinic prohibition, jadi aturan-aturan rabbinik seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya saya anak perempuan dan ingin peluk bapak saya atau bapak saya ingin cium saya, itu bagaimana dong? Nah, di sini dari Siftei Cohen menjelaskan lebih lanjut lagi tentang penjelasan Somernegia ini tuh, kalau misalnya bapak ayah kandung kita itu boleh peluk atau cium kita yang adalah anak perempuan sekalipun kita sedang nidah. Jadi sekalipun anak perempuannya itu sedang nidah, seorang ayah itu diperbolehkan untuk memeluk atau mencium anak perempuannya.
Terus bagaimana kalau saya punya saudara laki-laki? Dia boleh tidak sentuh-sentuh saya, maksudnya kayak peluk saya kayak, atau seperti pegang di pundak begini, kayak itu bagaimana? Jadi dari Shulchan Aruch Even Ha'ezer 21 ayat 7 ini mengatakan tentang penjelasan kalau misalnya saya perempuan punya saudara laki-laki, kalau misalnya di tempat umum gitu boleh nggak nih, misalnya saya peluk dia atau saudara laki-laki saya giniin kepala saya atau bagaimana gitu, itu bagaimana? Nah, seharusnya adalah tidak boleh di tempat umum. Tetapi ada lagi pertanyaan lain yang menanyakan seperti, terus kalau misalnya kita udah lama tidak bertemu, terus kalau misalnya di airport atau di saudara laki-laki ini jemput kita, masa udah lama gak bertemu terus okay, no touching. Jadi menurut Rabbi Sein Hana Bracha, kepala sekolah di Midrasya yang kemarin itu mengatakan kalau diperbolehkan nih, kalau sudah ini dari Shulchan Aruch juga yang mendukung itu, kalau misalnya kita udah lama nih nggak ketemu, terus pas jemput di airport terus langsung peluk dan cium, it's okay, it's good, tapi ya hanya itu aja, habis itu nggak berlebihan gitu. Atau misalnya dia udah mau berangkat lagi, jadi kita kasih peluk dulu terakhir sebelum dia berangkat untuk berpisah lagi, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah yang paling bermasalah di transportasi umum. Kalau kita duduk di bis atau di angkot, atau kalau di sini kasus yang menurut saya paling berat adalah ketika duduk di ojek. Karena biasa supir ojek itu kan laki-laki dan saya perempuan. Nggak semuanya sih laki-laki, ada juga kadang-kadang ibu-ibu, tapi itu sulit untuk dapat supir ojek perempuan. Ini bagaimana dong? Nah, di sini karena di Israel sana tidak ada ojek, jadi mereka menjelaskan tentang bis. Kalau misalnya duduk di bis, seperti apa? Jadi biasanya kalau duduk di bis kan ada 2 kursi. Jadi perempuan-perempuan itu pertama dia akan jalan duduk di paling belakang, sehingga kalau laki-laki itu naik, dia ketika naik lewat pintu depan dia tidak langsung lihat perempuan. Kalau misalnya perempuan itu duduk di depan, makanya laki-laki akan langsung lihat perempuan kan. Tapi kalau misalnya perempuannya duduk di belakang, laki-laki akan duduk di depan, aman. Dan di 2 kursi itu kita bisa duduk di salah satu dan taruh tas kita di kursi satunya ketika masih kosong. Dan ketika bisnya penuh, terus ada laki-laki naik dan mau duduk di samping kita pasti bingung kan, kita nggak boleh untuk bikin malu dia, karena ini dalam bis misalnya yang udah penuh dan sudah banyak orang, kalau misalnya kita tiba-tiba bilang, oh saya Somer Negia, kamu jangan duduk di samping saya dong, itu akan bikin dia malu, dan itu kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan adalah, oke, tidak apa-apa dia duduk di samping kita, tetapi tas kita itu tetap ditaruh di tengah-tengah antara kita dan dia, sehingga tidak saling bersentuhan. Begitu juga jadi saran saya adalah kalau naik bis, untuk menghindari hal-hal seperti yang tadi, ya kita langsung saja cari tempat duduk yang 2 tempat duduk itu yang satunya udah didudukin, tapi yang satunya udah ada cewek yang duduk. Jadi kita otomatis duduk di samping cewek yang adalah aman, tidak apa-apa. Selanjutnya adalah kalau misalnya kayak kita duduk di angkot atau di taksi begitu, ya jadi itu saja. Misalnya kita terpaksa nih udah naik, di situ ada laki-laki yang lebih dari yang 13 tahun ke atas kira-kira. Ya udah kita taruh aja sesuatu di samping kita, belanjaan kita kayak atau plastik, apa sayur atau apa, pokoknya usahakan untuk kita tidak
bersentuhan langsung dengan laki-laki. Bagaimana dengan di ojek dong? Ya, untuk sementara saya belum ketemu cara saya bagaimana caranya untuk menghindari somernegia ini ketika sedang duduk di ojek. Tetapi kalau bisa kita untuk sementara taruh sesuatu aja dulu di antara kita dan mas ojeknya sehingga tidak langsung bersentuhan. Bagaimana dengan kakinya? Untuk sementara saya belum tahu, tetapi nanti kalau misalnya Kehila ada yang tahu caranya bagaimana, bisa saling share. Atau mungkin solusi lainnya tidak usah naik ojek, tetapi kita akan diskusikan ini lebih lanjut di minggu-minggu mendatang. Oke, bagaimana dengan bersalaman tangan? Di sini kan sangat umum sekali kalau orang ketemu langsung kasih tangan dan salam. Nah, kuncinya adalah kalau kita jalan ke tempat umum, ya biasakan saja kita bawa tas atau yang di dalamnya ada isi botol gitu, botol minum. Jadi kalau misalnya kita ketemu misalnya tanta kah, bukan tanta karena tanta perempuan sama kayak kita, misalnya kita ketemu bapak adik kah, om kah, kakak laki-laki siapa, ya itu botol-botol minum itu siap, botol minum dengan snack kah begitu, taruh di dalam tas, sehingga kalau misalnya kita lihat dari jauh, oh itu ada om, ada bapak adik itu ada jalan, sepertinya dia akan salam gitu dengan atau mau polo gitu kah. Nah, langsung kasih keluar botol minum itu, botol minum dengan snack, dan pegang akam. Jadi tangan ini harus penuh sehingga kalau misalnya dia langsung mau kasih tangan mau salam, kita langsung bilang oh iya, sambil kasih tunjuk ada minuman ya, ada pegang minuman, ada pegang makanan. Jadi kita tidak bisa salaman, maaf ya. Jadi kayak iya bapak ade, om. Jadi ada alasan sehingga kita tidak bikin malu dia ketika dia ulurkan tangan untuk salam dengan kita. Karena kalau misalnya dia ulurkan tangan baru kita tidak pegang apa-apa, tangan kosong, baru cuman dibilang kayak di belakang saya begini baru iya bapak deh, ya om. Itu kan kurang sopan, dan ini kalau terjadi di tempat umum kita sama saja buat dia malu yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi caranya adalah untuk selalu usahakan tangan kita itu penuh sehingga kita ada alasan untuk tidak bersalaman. Jadi seharusnya mulai sekarang harapan saya kita untuk kurang-kurangin salaman dengan laki-laki dengan cara ini. Misalnya kita lagi di pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, itu kan ada banyak saudara, om, semua datang, bapak adik semua datang. Nah, jadi kalau di acara seperti ini biasa kan kita untuk selalu aja pegang minum, aqua gelas kah atau sirup apa ke yang dong ada taruh di situ, itu gelasnya selalu kita pegang, dan selalu pegang kue kecil. Makan itu pelan-pelan, jangan makan satu kali habis, makan pelan-pelan sehingga tangan kita ini selalu penuh. Jadi kalau misalnya ada bapak dia bilang, ih baru lihat nih kok sebesar terus mau polo kah atau mau salam tangan gitu kah, kita punya tangan penuh. Jadi iya bapak dia, aduh, jadi bisa bicara-bicara dengan bapak dia tetapi tidak harus bersentuhan, tidak harus bersalaman. Karena apa? Karena kita sambil minum, sambil makan pelan-pelan. Jadi seperti itu. Jadi jangan bikin malu dia ketika dia mau peluk langsung kita bilang aduh bapak desa tidak peluk laki-laki lagi sekarang. Itu bapak dia bilang kita saudara tuh. Nah itu akan bahaya karena bikin dia malu dan kita tidak boleh melakukan itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tentang erva. Erva ini adalah merupakan pemisahan yang cuma berdua aja. Berdua aja maksudnya laki-laki dan perempuan terpisah berdua aja. Misalnya kalau orang menikah biasanya ada waktu yang diberikan untuk mereka tuh berdua sendiri di satu ruangan, hanya mereka berdua terpisah dari orang-orang lain. Dan iya, ini larangannya adalah kalau misalnya perempuan lebih dari 12 tahun itu tidak boleh berduaan saja dengan laki-laki yang 9 tahun ke atas, yang umurnya 9 tahun atau 9 tahun ke atas. Misalnya kayak babysitter atau mbak yang bantu-bantu jaga di rumah. Kalau kita punya anak laki-laki yang sudah 9 tahun ke atas, nah mbak ini dia cuma bantu bersih-bersihkan saja, tetapi kita punya anak laki-laki di situ. Nah ini sebenarnya dilarang.
walaupun mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka sendirian di rumah, terpisah dari keramaian lainnya. Hanya mereka berdua di dalam rumah itu, walaupun mereka tidak melakukan apa-apa. Ini dilarang. Dan jika laki-laki lebih dari 13 tahun ke atas, tidak boleh sendirian bersama perempuan yang umurnya 3 tahun ke atas. Jadi ini lebih ketat lagi. Jadi misalnya ada kakak laki-laki dari manakah lagi datang ke rumah, baru ada kita punya anak perempuan yang masih umurnya 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun, pokoknya 3 tahun ke atas, lalu ditinggalkan sendiri di rumah. Walaupun mereka tidak bikin apa-apa, cuma suruh jaga sebentar saja, saya mau ke depan beli apa sesuatu di depan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh juga. Jadi perempuan yang lebih dari 12 tahun tidak boleh ditinggalkan sendiri, terpisah dari keramaian bersama laki-laki yang umurnya 9 tahun ke atas. Dan laki-laki yang umurnya 13 tahun ke atas tidak boleh ditinggalkan sendiri bersama perempuan yang umurnya 3 tahun dan ke atas. Oke, selanjutnya adalah tentang Erva ini berhubungan tentang laki-laki seharusnya tidak boleh mendengarkan suara perempuan menyanyi. Kenapa? Karena ketika laki-laki mendengarkan suara perempuan menyanyi ini, diperkirakan akan ada muncul pemikiran-pemikiran yang tidak seharusnya mereka pikirkan dan dibayangkan. Karena suara perempuan itu menunjukkan, seperti halnya rambut perempuan itu menunjukkan ketelanjangan si perempuan ini, dan itulah sebabnya laki-laki tidak diperbolehkan untuk mendengarkan perempuan menyanyi. Selanjutnya adalah di sini diajarkan bahwa perempuan dan laki-laki itu seharusnya berenang di tempat yang berbeda. Jadi kalau di Israel sana ada pemisah kolam berenang khusus perempuan, kolam berenang khusus laki-laki. Nah, untuk kita sementara ini kan belum ada nih kolam berenang yang terpisah seperti itu. Jadi saran saya ya, kalau misalnya kolam berenangnya di hotel begitu, maksudnya kosong, sepi, dan belum ada yang berenang, kan karena di hotel kita tidak bisa mau larang kayak, oh ini saya ada berenang jadi laki-laki jangan masuk dulu ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi misalnya kita lihat, oh ini sepi, ya sudah kita berenang dulu misalnya sama adik perempuan, kakak perempuan, tidak apa-apa. Tetapi jangan dengan laki-laki. Terus kalau misalnya ada laki-laki yang datang mau berenang, ya kita naik saja toh, tidak usah berenang. Karena sebenarnya laki-laki dan perempuan ini kalau berenang seharusnya dipisah. Seperti itu. Oke, jadi untuk pelajaran kali ini itu saja tentang Somernegia dan Erva. Kalau misalnya ibu-ibu, anak-anak perempuan ada pertanyaan, bisa langsung chat ke saya atau chat di grup Eset Khail Papua. Kita bisa diskusi bersama. So, itu saja. Terima kasih semua sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.